Nama saya Pak Yudiono, salah satu peternak Desa Watu Panjang, Kecamatan Kecil, Kabupaten Probolinggo. Saya dari kecil merawat sapi biasa, terus pada akhirnya saya beralih ke sapi perah. Dengan hasilnya sangat bagus dan bisa membantu ekonomi keluarga saya. Untuk penjualan susu, ada titik penampung KUD Argopuro di dekat rumah saya ini. Alhamdulillah dengan sampai sekarang masih bagus. Sejarah KUD Argopuro Krucil dari tahun berdiri yang pertama ya adalah tahun 1976. Tadi awal nama KUD Argopuro Krucil itu sebelumnya bernama Badan Usaha Unit Desa atau BUUD ya. Setelah namanya BUUD, KUD ini berubah menjadi nama KUD Argopuro Krucil pada tahun 1980, tepatnya tanggal 23 September 1980. Kemudian seiring dengan berkembangnya zaman, maka pada tahun 1980 termasuk koperasi sudah memiliki badan hukum dengan nomor badan hukum 4612/2/1980. Kalau susu yang bagus itu dari perawatan, konsentrat yang cukup, pakan penghijauan yang cukup, itu hasilnya susu lebih bagus. Kalau sekarang produksinya 25.900, kalau kita tarik mundur ke belakang, awal kita itu hanya kurang lebih 500 liter per hari awalnya kan ya. Dengan berkembangnya zaman termasuk pertambahan populasi, akhirnya produksi susu KUD Argopuro Krucil ini sampai sekarang mencapai angka 25.900. Dan kalau kita melihat sejarah bahwa sebetulnya produksi di KUD Argopuro Krucil ini pernah tembus hampir 40.000 ton, 40.000 liter per hari. Nah, karena adanya musibah PMK, adanya penyebaran penyakit mulut dan kuku pada sapi perah pada bulan Mei 2022. Oleh karena itu produksi susu di KUD Argopuro Krucil ini menurun hingga mencapai batas terendah yaitu 18.000 per hari. Makanan yang bagus, konsentrat, dan juga rumput daun-daunan yang seperti ini, seperti rumput gajah ini, itu protein yang bagus, hasilnya susu yang bagus. Cara meras sapi perah itu kan ada waktunya, terus setelah beranak itu bisa diperah, terus apa lagi ya, setiap hari itu 2 kali, pagi sore, itu cara merahnya. Dari produksi 25.900
pemasaran utama kami adalah ke IPS yang bernama PT Nestle Indonesia yang ada di Kejayaan. Jadi hampir 90 sekian persen yang kami jual ke PT Nestle, kurang lebih 25.100-nya itu. Kemudian yang 700 liter kita jual langsung di pemasaran ke masyarakat melalui unit usaha kami yang bernama unit rumah susu. Proses pengelolaan dengan sistem bahwa KOD Alko Purwokerto bekerjasama dengan PT Nestle Indonesia. Di situ sudah ada namanya standar penerimaan susu atau standar operasional prosedur atau SOP, di mana PT Nestle ini sudah standarnya internasional dengan moto bahwa keamanan pangan itu yang utama. Jadi proses penerimaan susu di KOD Alko Purwokerto kalau juga diukur, maka proses penerimaan susu di Koperasi Alko Purwokerto ini sudah standar internasional. Pertama, mulai dari sistem peralatan. Dan namanya peralatan itu harus memakai bahan yang aman. Tidak ada yang namanya bahan dari plastik, fiber dan segala macam, harus berbahan dari stainless steel atau aluminium. Nih. Kendala sapi perah itu banyak faktor. Musim kemarau seperti kemarin itu rumput di sini kekurangan. Terus sapi saya ini kan contohnya seperti ini, agak kurus. Ya mungkin kekurangan hijauan seperti rumput gajah. Bahkan punya saya ini makan di daun pisang, daun sembarang lah. Pokoknya sapi itu kan butuh makanan asalkan nggak kurang lah, maksudnya mungkin begitu, Cok. Kemudian masalah waktu penerimaan di pos penampungan ini semuanya standar, bahwasanya susu ini tidak boleh terlalu lama kena terkontaminasi oleh udara dan kotoran. Dimaksimalkan 1 jam sudah masuk pendingin susu. Nah, sebelum masuk pendingin susu tentunya proses penerimaan di situ ada uji kualitas. Pertama, uji alkohol. Di uji alkohol itu susu sebelum masuk itu dites pakai alkohol 76%. Kalau susunya pecah berarti sudah tidak layak untuk dikonsumsi, otomatis ditolak oleh koperasi. Yang kedua, berat jenisnya. Kalau berat jenisnya itu di bawah 24%, maka juga ditolak oleh koperasi karena disinyalir kandungan airnya terlalu tinggi. Di samping itu yang paling utama adalah untuk diuji namanya organoleptik, jadi uji rasa, bau dan warna. Kemudian ada namanya uji untuk mengetahui jumlah kandungan bakteri dalam susu. Kendalanya pertama, tentunya di dalam dunia peternakan susu ini tidak lepas daripada namanya dunia ekonomi. Dengan adanya melemahnya daya beli masyarakat terhadap produk kan ya, otomatis juga berkurangnya kepada tingkat penyerapan daripada pembelian susu. Kemudian yang kedua adalah tingginya harga bahan baku pakan ternak. Ini juga menjadi kendala. Kalau sudah bahan baku pakan ternak yang berupa konsentrat terus naik, di sisi lain tidak ada keseimbangan kenaikan harga susu, otomatis juga akan mengurangi pendapatan di tingkat petani. Ya menurut saya sih yang paling utama sapi perah. Terus pekerjaan sampingan saya ini kan seperti tani pisang dan juga
bisa nanam sengon di ladang. Di bawahnya itu kan dikasih rumput pakan sapi seperti rumput seperti ini, yang di bawahnya sengon itu sampingan saya. Harapan kami ke depan, satu, adanya kerjasama ke semua dinas dan instansi terkait, kemudian adanya kesadaran juga dari masing-masing anggota untuk mensiasati bagaimana caranya untuk menciptakan produksi dan kualitas yang baik, meskipun dalam kondisi saat ini seperti ini, jalannya rusak segala macam, tetapi kami tetap komitmen bahwasanya kita dapat bertahan karena kita menjaga kualitas. Karena untuk menjaga keberlangsungan usaha sekarang itu memang kita harus menjaga kualitas, karena ke depan konsumen tambah pandai kan ya. Tadi susu yang baik dan bagaimana, kemudian susu yang sehat bagaimana, tentunya konsumen lebih tahu. Itu aja, terima kasih. Untuk menuju tahun ke depan yang bisa menguntungkan, alhamdulillah dengan sapi perah insya Allah bisa menguntungkan ke depannya. Argopuro mudah-mudahan lebih bagus, lebih baik, dan lebih maju.